سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian Fiqhul Qulub, di mana kita telah membacakan muqaddimah dari kitab ini. Sekarang kita masuk ke al-babul awal, bab yang pertama, yaitu fiqhu asma'illahi wa sifatih, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat berkaitan erat dengan hati. Hati seorang hamba tidak akan pernah lurus dan tidak akan pernah baik kecuali dengan mengenal penciptanya. Maka ketika hati seorang hamba mengenal Allah, mengenal penciptanya, siapa penciptanya, bagaimana nama dan sifat-sifatnya, itulah yang akan memberikan kehidupan pada hatinya. Oleh karena itu penulis kitab Fiqhul Qulub memulai pembahasan tentang fiqhul ilm billah wa asma'ihi wa sifatih. Itu memahami ilmu tentang Allah dan nama serta sifat-sifatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini Allah menyuruh kita untuk berilmu dulu. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya. Allah juga berfirman, i'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu keras siksanya dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 98-99. Allah mengatakan berilmulah bahwasanya Allah Maha keras siksanya. Ya, artinya apabila kalian telah berilmu bahwa Allah keras siksanya, keras azabnya, hendaklah kalian takut dari kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sekonyong-konyong bisa mengadab kita, ya akhi. Namun Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya hendaklah kalian segera bertaubat dari kesalahan kalian itu. Ya, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian itu. Al-ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi asyraful ulum wa ajalluha wa a'zamuha 'ala al-itlaq. Di mana berilmu tentang Allah, berilmu tentang nama dan sifatnya adalah ilmu yang paling mulia. Ya, yang paling agung secara mutlak, ya akhal Islam, azakumullah. Di mana bagaimana tidak? Bukankah berilmu tentang Allah berarti kita sedang mempelajari pencipta makhluk? Sedangkan ilmu tentang makhluk berarti kita sedang mempelajari sesuatu yang diciptakan. Tentu ilmu tentang pencipta, ya, dibandingkan dengan ilmu tentang yang diciptakan, itu seperti perbandingan antara pencipta dengan yang diciptakan. Maka seutama-utamanya ilmu adalah ilmu tentang Allah. Ya, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang hukum-hukum dan pensyariatannya. Wal ilmu billahi tabaraka wa ta'ala aslul asya'i kulliha. Di mana ilmu tentang Allah pokok segala sesuatu. Di mana tidak mungkin tumbuh keimanan kecuali dengan ilmu kepada Allah. Tidak mungkin akan tumbuh ketundukan dan ketaatan kecuali dengan ilmu tentang Allah. Tidak akan pernah seorang hamba bersabar dalam kehidupannya, menghadapi berbagai macam musibah dan ujiannya, kecuali dengan mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hatta innal 'arifa bihi haqiqatal ma'rifati yastadillu bima 'arafa min asma'ihi wa sifati 'ala ma yaf'aluhu wa 'ala ma yasha'uhu min al-ahkam. Bahkan orang yang betul-betul mengenal, ya, dengan sebenar-benarnya pengenalan tentang Asmaul Husna dan sifat-sifatnya, dia terkadang bisa berdalil, ya,
perbuatan Allah dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pensyariatan dan hukum-hukumnya. Ya, dengan melihat nama-nama dan sifatnya, dia tahu bahwa Allah tidak mungkin melakukan perbuatan menzalimi hamba-hambanya. Dia tahu tidak mungkin Allah menginginkan keburukan untuk dirinya. Ya, di saat ia ditimpa musibah, dia merasa bahwa inilah yang terbaik untuk dia. Dan dia yakin bahwasanya di balik itu ada hikmah-hikmah yang agung. Kenapa dia berkata begitu? Karena ia beriman bahwa Allah Al-Hakim yang mempunyai hikmah yang agung, yang mempunyai ilmu dan kasih sayang. Ya. Maka ikhwatul Islam azakumullah, dengan mengenal nama-nama Allah itulah ia mengetahui semua itu dengan kehendak. Ya, dia tahu bahwasanya ini semua dengan kehendak Allah. Kewajiban dia ridha. Karena ia tahu bahwasanya di antara sifat Allah yaf'alu ma yasha'. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang terjadi di dunia kecuali semuanya dengan kehendak Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi Allah menguji kaum mukminin untuk menambah derajat mereka di sisinya. Wa 'ala ma ya'muru bihi minas sunani wal adab. Bahkan seseorang hamba dengan mengenal nama dan sifatnya, dia akan tahu adab-adab yang baik. Ya. Seperti contoh misalnya bahwa kita seorang manusia harus berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada manusia. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pencipta kita yuhibbul ihsan. Ya. Di antara nama Allah Al-Muhsin, yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dan Allah memerintahkan kepada ihsan. Maka dengan itu dia berusaha mengetahui tentang adab-adab yang hasan, adab-adab yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada kerendahan jiwa. Maka ia pun tahu bahwasanya sifat malas tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk menunjukkan kepada kerendahan jiwa. Ia pun tahu bahwasanya semangat dalam kehidupan, berusaha bersungguh-sungguh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah di antara namanya adalah Al-Mutqin, yang menitqan segala sesuatu, artinya yang memapankan pekerjaan segala sesuatu. Sehingga seorang hamba tahu bahwasanya profesionalis itu lebih dicintai oleh Allah. Dia ingin menjadi seorang pekerja yang profesional. Dari mana ia tahu? Karena ia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Mutqin, Al-Muhsin. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Li'annahu subhanahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Karena Allah tidak akan pernah melakukan suatu perbuatan kecuali tentu sesuai dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Apabila Allah mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi sekecil apapun juga. Ia yakin bahwasanya perbuatan-perbuatan semua yang sifatnya menzalimi kepada manusia itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pun kemudian dari dari nama tersebut ia tahu semua yang sifatnya zalim tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menyukai kezaliman. Fa'af'aluhu kulluha da'iratun bainal adli wal fadl wal hikmati wal rahmah. Di mana perbuatan Allah di antara keadilan dan karunia, hikmah dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan perbuatan kecuali dengan penuh keadilan. Di baliknya ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Allah menjadikan si fulan miskin, pasti di baliknya ada hikmah. Pasti itu dengan keadilannya, pasti itu dengan ilmunya dan kasih sayangnya. Ia tahu Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Namun ia pun harus tahu, dan ia pun tahu bahwa kasih sayang Allah hakikatnya adalah Allah ingin menyelamatkan seorang hamba dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba dengan cara dijadikan ia susah hidupnya. Karena di baliknya ada hikmah yang agung.
bahwa jika si hamba ini diberikan kekayaan, dia akan lupa diri. Maka Allah susahkan dia karena Allah sayang kepada dia, karena Allah ingin memasukkan ia ke dalam surganya, yang tentunya kenikmatan surga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenikmatan dunia, ya akal Islam. Wal imanu billah ahadu arkanil iman, bal huwa afdaluha wa asluha wa a'zamuha. Di mana iman kepada Allah merupakan salah satu rukun iman, bahkan rukun iman yang paling utama. Bahkan merupakan pokok daripada seluruh ya iman. Bahkan itu yang paling agung, akal Islam azakumullah. Sebab tanpa iman kepada Allah, sia-sia semua amal. Sia-sia semua keimanan. Walaupun kita beriman kepada hari akhirat, tapi kita tidak beriman kepada Allah, semua itu sia-sia. Walaisal iman mujarrad qaulin bil lisan min ghairi ma'rifatin bir rabbi wa asma'i wa sifatih. Karena iman itu bukan sebatas ucapan dengan lisan, ya, dengan tanpa ada pengetahuan tentang Allah, tentang nama dan sifat-sifatnya. Ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Seseorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak pernah mengenal siapa Allah. Ya, ia pun tidak peduli dengan perintah-perintahnya. Ia pun selalu melanggar larangan-larangannya. Bahkan ia tidak pernah merasa takut akan azabnya. Maka akankah dia dikatakan ia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman? Tentu tidak. Bal haqiqatul iman, justru hakikat iman itu apa? An ya'rifal abdur rabb alladhi yu'minu bih. Itu mengenal Allah yang ia imani. Wa yabdhulu juhdahu fi ma'rifati asma'i wa sifatih. Lalu ia bersungguh-sungguh mengenal bagaimana nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Allah? Ya, siapa yang menciptakan saya? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Siapakah yang telah memberikan kebutuhan saya ini? Lalu ia pun ingin mengenal bagaimana nama dan sifatnya. Melihat makhluk-makhluknya yang luar biasa. Penciptaannya yang Masya Allah. Ya, yang membuat akal kita terkesima. Tentunya pastilah penciptanya yang maha kuasa. Ya, melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin penciptanya maha indah. Melihat ya bagaimana nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Ya, dia yakin penciptanya maha pemberi rezeki, maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Wa ma'rifatu alaihi wa ihsanih. Lalu ia mengenal tentang nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah kepada hambanya. Karena ya akhi, dengan kita mengenal dan mengingat nikmat-nikmat Allah, kita akan mencintai Allah. Tapi apabila seorang hamba selalu yang diingat adalah, kok Allah berikan saya rezeki yang gak enak, ya Allah, kok saya dikasih penyakit, kok saya dikasih musibah, yang dia ingat cuma perbuatan itu saja, saya yakin dia akan terputus dari Allah. Dia pasti akan marah kepada Allah. Dia pasti tidak akan pernah lagi mau mengenal Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tiada lain adalah untuk menyayangi dirinya, agar ia tidak menjadi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam kehidupan. Ia tidak menjadi orang-orang yang lupa daratan. Ikhwatul Islam, hatta yablugha darajatal yaqin. Dengan ia mengenal tentang itu semuanya, sampai ia kepada derajat keyakinan yang kuat dan mantap, ia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa kullama izdada ma'rifatun bi rabbih zada imanuh wa kullama naqasa imanuh. Ya, seorang hamba semakin mengenal Allah, pasti akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Dan semakin kurang pengenalannya dia kepada Allah, dia pun semakin kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am ya akhi azakumullah. Makanya seorang hamba yang terlihat Masya Allah tawakalnya kuat sekali. Kenapa? Karena ia yakin bahwa Rabb-nya tidak mungkin menyia-nyiakan dirinya. Karena ia yakin bahwa Allah sebaik-baiknya sandaran dia. Karena ia yakin bahwa Allah satu-satunya harapan ia. Sementara ketika kita sandarkan harapan itu kepada manusia, ia tahu
seringkali itu memberikan kekecewaan yang mendalam di hatinya. Ya akhwal Islam azakumullah. Wallahu azza wa jal khalaqal khalqa liya'buduh wa ya'rifuh wa yuwahhiduh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, tujuannya adalah untuk apa? Agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mengenal dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah ya akhi, Allah menciptakan hamba selalu berhubungan dengan dirinya. Di mana seorang hamba tidak akan bahagia kecuali bila ia mengenal dirinya. Seorang hamba tidak akan sempurna kecuali ia mengenal Allah pencipta segala sesuatu yang mempunyai kesempurnaan. Seorang hamba tidak akan mulia kecuali apabila ia mendekat kepada Rabb-Nya yang maha mulia. Wa hadhihi hiyal ghayatul matlubatu minhum. Dan inilah yang diinginkan dari penciptaan kita, akhi. Tujuan penciptaan kita bukan untuk bersenda gurau, bukan untuk bermain-main, bukan hanya untuk mencari dunia, bukan hanya untuk bersenang-senang, tidak. Maka Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Allah juga berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan hidup di dunia ini sia-sia? Tidak. Pasti Allah akan memberikan perintah dan larangannya. Tidak ya akhi, Allah tidak mungkin menciptakan kita manusia sia-sia di dunia. Pasti tujuannya sangat agung dan mulia agar menjadi hambanya. Falistin khuliqa lahul abdu wa tarkuhu ihmanun lima khuliqalah. Maka ketika kita menyibukkan diri dengan ibadah, berarti seorang hamba telah menyibukkan diri dengan tujuan penciptaannya. Namun tentunya akhi, jangan kita pahami ibadah itu dengan makna yang sempit sekali. Tidak. Karena hakikat ibadah itu, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Nama ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruh yang Allah cintai dan ridhai. Ya, berupa perbuatan, berupa perkataan yang tampak maupun yang tersembunyi. Seorang hamba berusaha untuk selalu di atas ibadah. Seorang hamba berusaha untuk merealisasikan ibadah dalam kehidupannya. Sebuah contoh, kita berusaha untuk hidup dalam ibadah. Seorang mukmin, ya, bangun di waktu malam tahajud. Ketika ia hendak tidur, ia berniat untuk sholat tahajud. Maka niat sholat tahajudnya menjadikan ibadahnya bernilai sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis, seorang hamba tidur dan dia berniat untuk tahajud, lalu ia tertidur, kemudian bangun di waktu subuh, tetap Allah akan tuliskan untuk dia niatnya. Wa kana naumuhu lahu sadaqah, dan ternyata tidurnya berubah menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Masya Allah. Bayangkan, tidurnya menjadi ibadah. Ternyata ia sholat tahajud mendapatkan pahala yang besar. Ia pun pergi ke masjid mendapat pahala yang besar. Lalu ia pun kemudian pergi ke kantor atau bekerja, meniatkan untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, mendapat pahala yang besar. Ia pulang dari kantor, ia pun segera membagi waktunya untuk anak dan keluarganya, mendapatkan pahala yang besar. Sehingga seorang mukmin itu berpindah dari satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Dia pergi olahraga untuk memenuhi hak tubuhnya agar ia lebih sehat. Ya, untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Rabb-Nya, menjadi pahala yang besar. Itulah ya akhi azakumullah ibadah. Maka jangan kita memahami ibadah itu ya sempit, seakan ibadah hanya membaca Al-Quran, ya sholat, dan tidak. Ikhwatul Islam azakumullah. Kita lanjutkan. Wala yaliqu bil abdi alladhi lam tazal ni'amullah alaihi mutawatiratan wa fadluhu alaihi azimun min kulli wajhin
an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tidak layak bagi seorang hamba yang nikmat Allah terus-menerus ia menghampirinya. Karunia Allah begitu besar kepada dirinya, tapi ternyata ia bodoh terhadap siapa penciptanya. Masya Allah. Tidak layak, akhi. Bayangkan, coba rasakan, coba pikirkan. Nikmat Allah setiap harinya selalu menghampiri kita. Oksigen yang kita bernafas dengannya. Sehingga kita pun mendapatkan nafas yang mencukupi untuk kehidupan kita, untuk kesehatan badan kita. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala kurangi sedikit pun oksigen. Di mana-mana ada oksigen. Semuanya sebagai pemberian dari Allah. Lalu Allah ciptakan air. Karena air sesuatu yang sifatnya urgen untuk kehidupan kita. Dia ada, kita tinggal menggali sumur. Kemudian air itu pun keluar untuk kehidupan kita. Allah menciptakan mataharinya. Dengan matahari itulah banyak sekali manfaat-manfaat. Allah ciptakan api. Dengan api itulah berapa banyak kehidupan menjadi berjalan. Adanya motor, mobil, kompor, dan yang lainnya. Ya, karena adanya api itulah Allah ciptakan. Allah menciptakan buah-buahannya untuk kesehatan manusia dan kenikmatan mereka. Sayur-sayurannya, binatang-binatangnya, untuk sumber proteinnya. Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Subhanallah, setiap harinya ternyata nikmat Allah selalu menghampiri kita. Tapi aneh, kita tidak pernah mau mengenal siapa pencipta kita. Layakkah itu untuk kita, akhi? Jawabnya tidak layak. Seorang hamba, harusnya dia mau mengenal siapa sih pencipta saya ini, yang selalu terus-menerus memberikan kenikmatan kepada saya, setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. Maka seorang hamba berusaha untuk mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kata beliau, Inna ma'rifatallahi tabaraka wa ta'ala tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi. Mengenal Allah menimbulkan cinta kepada Allah. Mengenal Allah menimbulkan pengagungan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa khawfihi wa raja'ih. Rasa takut dan berharap kepada Allah. Wa khasyatihi wa ikhlasil amalillah. Demikian pula ia mengikhlaskan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza ainu sa'adatil 'abdi, dan inilah letak kebahagiaan seorang hamba. Ketika ia mengenal Allah, ia cinta kepada Allah. Dan cinta itulah motor penggerak kehidupannya. Karena hidup di dunia, Pak, ikhwatal Islam, ya pemirsa sekalian, tidak mungkin tanpa cinta. Manusia tanpa cinta dia tidak akan bisa bergerak. Manusia pergi ke kantor mencari nafkah karena ada cinta harta. Dengan adanya harapan untuk mendapatkan harta yang ia cintai tersebut. Manusia menikah ya karena adanya cinta. Manusia bergerak, makan, minum karena adanya cinta. Dengan cinta itulah menjadi sebuah motor penggerak kehidupan dia. Dan tergantung ia cinta kepada apa. Bila ia cinta kepada kedudukannya, usahanya untuk mendapatkan kedudukan luar biasa. Bila ia cinta kepada harta, usahanya untuk mendapatkan harta luar biasa. Bila ia cinta kepada makan dan minum, usahanya untuk mendapatkan makan dan minum luar biasa. Tapi siapa yang mencintai Allah, ia akan usahanya untuk mencari keridhaannya luar biasa. Semakin cinta kepada Allah, semakin ia semangat kepada ketaatannya. Sehingga cinta kepada Allah itulah yang menjadi penggerak dan motor, ya akhi, di dalam amalan-amalan solehnya itu. Kita tidak mungkin hidup tanpa cinta. Sebagaimana kita pun tidak mungkin beriman dan menaati Allah tanpa cinta, ya akhi. Azakumullah wa iyyakum. Maka mengenal Allah, ya, semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah semakin menyiapkan kita mengagungkan Allah. Ya. Semakin kita takut kepada Allah dan tunduk di hadapannya. Di saat itu pasti seorang hamba akan merasakan lezat untuk bermunajat kepadanya. Orang yang betul-betul telah terkumpul pada dirinya cinta
takut dan berharap, dia akan merasakan keindahan di saat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Wala sabila ila ma'rifatillah illa bi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa fiqhi ma'aniha. Dan itu semua tidak mungkin bisa mengenal Allah kecuali tentu dengan mengenal nama dan sifatnya. Memahami tentang makna-maknanya ya akhwal Islam azakumullah. Wal ishtighalu bihadzal ilm wa badlul juhdi li fahmihi wal bahthu tam anhu ishtighalun bi a'lal matalib wa husuluhu lil 'abdi min a'zami wa asyrafil mawahib. Menyibukkan diri dengan mengenal Allah, ya, bersungguh-sungguh untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesibukan yang paling mulia sekali. Bahkan ketika seorang hamba telah berhasil, ya, menempa dirinya dengan nama dan sifat Allah, maka dia mendapatkan seutama-utama dan semulia-mulia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi lil 'abdi an ya'rif anna rabbahu huwal wahidul ahad fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selayaknya seorang hamba untuk mengetahui bahwa Rabb-Nya itu Maha Esa, satu, tunggal. Allah Subhanahu wa taala tidak berhak disekutukan. Ya, karena ciptaannya pun menunjukkan kepada hal itu. Allah tidak pernah mengambil anak. Allah pun juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini Allah tidak pernah serupa dengan siapapun. Dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak adakah sesuatu yang bisa menandingi Allah? Jawabnya tidak ada. Adakah sesuatu yang sifatnya seperti sifat Allah? Tidak ada. Wa annahu subhanahu rabb wa kullu ma siwahu marbub. Dialah Allah pemilik, sementara semua yang ada adalah miliknya. Langit dan bumi milik Allah. Gunung, demikian pula bebatuan. Demikian pula angin yang berhembus. Semua harta dan anak-anak kita, semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah titipkan kepada kita. Semua ciptaan yang kita lihat miliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya yang adil dan hikmahnya yang agung serta kasih sayangnya. Bila kita melihat bagaimana kekuasaan Rabb, ya, dan pemiliknya, dan milik-miliknya, subhanallah, maka makhluk-makhluk itu akan bersaksi akan keindahan Rabb-Nya, akan kekuasaan penciptanya, ya akhi. Wa huwal malik wa kullu ma siwahum lam mamluk. Dia Allah Raja. Dan selain Allah, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah hamba-hambanya. Dia Allah satu-satunya Raja. Tidak ada Raja selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa huwal khaliq wa kullu ma siwahu makhluk. Allah yang menciptakan, sedangkan selain Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disembah selain Allah diciptakan oleh Allah. Yang menyembah Nabi Isa diciptakan oleh Allah. Yang menyembah matahari diciptakan oleh Allah. Yang menyembah, ya, selain Allah dan patung-patung itu, semua itu diciptakan oleh Allah. Ya, maka Allah berfirman, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini dia ciptaan Allah semuanya. Coba perlihatkan kepadaku, ya, apa yang diciptakan oleh tandingan-tandingan selain Allah itu. Jika kalian memang menyembah selain Allah, coba perlihatkan kepada kita. Hasil ciptaan-ciptaannya tidak ada. Wa huwal qawiyyu wa kullu ma siwahu dha'if. Allah Maha kuat, sedangkan selain Allah lemah dan sangat lemah, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, akhi. Ya, ketika bayi telah lahir ke bumi, dia tidak bisa apa-apa kecuali bisa menangis. Ya. Lalu Allah menciptakan rasa kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Si bayi itu hanya bisa menangis ketika ia merasakan lapar. Si bayi itu lemah, dia hanya bisa tidur. Lalu kemudian Allah jadikan ia semakin besar dan besar. Tetapi kemudian setelah besarnya,
dia malah menentang penciptanya. Memang kurang ajar manusia itu. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayanginya dari semenjak ia di rahim ibunya. Allah memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya sehingga ia pun terlindungi. Iya. Namun ketika ia telah mulai beranjak dewasa, ternyata ia malah menjadi penentang-penentang Allah. Padahal nikmat-nikmatnya selalu turun kepadanya. Iya. Hamba seperti ini, hamba yang tidak tahu diri, akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa huwal aziz wa kullu ma siwahu dhalil. Allah yang maha mulia, sedangkan semua selain Allah itu tidak punya kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan hanyalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Maka siapa yang ingin mulia, carilah kemuliaan dari Allah. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Ya, maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah akan hinakan kita. Ikhwatul Islam. Wa huwal ghani wa kullu ma siwahu faqir. Dia Allah Maha Kaya. Sedangkan selain Allah fakir kepada Allah. Anda yang kaya raya. Allah mampu sekonyong-konyong menjadikan Anda fakir miskin dengan diberikan azab yang tiba-tiba datangnya. Maka jangan bersombong kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan kekayaanmu. Anda yang mempunyai kedudukan, Allah pun Maha Kuasa untuk mengadabmu dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala keras. Bagi Allah mudah untuk menurunkan pangkatmu dengan sekonyong-konyong dan sekejap mata. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu buat apa Anda bersombong dengan kedudukan itu? Jadilah hamba-hamba yang selalu tawadhu kepada Allah. Allah yang Maha Kaya. Kekayaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu untuk menjadikan seorang kaya raya tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan. Walaupun dia punya harta melimpah ruah. Tapi ternyata Allah berikan kepada dia penyakit. Sehingga akhirnya dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, hidupnya menderita dan tersiksa. Bagi Allah mudah. Maka dari itulah, akhi a'azakumullah, akuilah akan kefakiran kita di hadapan Allah. Bahwa kita hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka selalu kita memohon kepada Allah. Selalu kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ar-razzaq wa kullu ma siwahu marzuq. Dan dialah Allah yang memberikan rezeki, sedangkan selain Allah diberikan rezeki. Ya akhal Islam azakumullah. Carilah rezeki sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang beriman tidak mungkin dia sia-siakan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki karena ketakwaan itulah rezeki yang paling luar biasa. Tapi rezeki karena kemaksiatan, hakikatnya rezeki itu akan mengadab dia, menyiksa dia. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah manna 'alal 'abdi." "Idza ra'aita Allah manna 'alal 'abdi wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi," atau kama qala. Apabila kamu melihat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya, memberi kepada hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, maka itu hakikatnya istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya akhi azakumullah, kita termasuk orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq. Dan kita kata yang jawab, na'am. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan juga pembahasan dari Fiqhul Qulub dan pagi hari ini.
Dan untuk selanjutnya kami persilahkan bagi Anda di sesi kedua ini untuk bertanya bisa menghubungi nomor kami di 021 823 6543. Sebutkan nama Anda dan alamat Anda juga. Kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kami buka kesempatan yang pertama bagi penelpon kita. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.